Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat, kuat, bermanfaat, Allahu Akbar. Hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran PAI, yaitu tentang bersih itu sehat. Mari teman-teman semua, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, perhatikan video pembelajaran ini tentang bersih itu sehat. Mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran, dan air seni. Najis pasti kotor, namun kotor itu belum tentu najis. Misalnya, terkena tanah, tinta, cat, atau ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Nah, itu ya teman-teman pengertian daripada bersih. Sekarang kita berlanjut pada pengertian daripada hadas. Sebelumnya, hadas itu terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contohnya adalah hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Nah, cara menghilangkan hadas besar adalah dengan cara yaitu mandi ataupun tayamum jika tidak ada air. Nah, sedangkan hadas kecil, contohnya adalah buang air kecil, kemudian buang angin, ataupun buang air besar. Nah, menyebabkan semuanya itu batal wudhu. Sehingga menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih. Kemudian melakukan wudhu. Nah, itulah teman-teman pengertian bersih dan sehat. Baik, sekarang kita lanjut kepada mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil tadi sudah disebutkan, contohnya adalah buang air, air seni ataupun tinja, dan juga buang angin. Ya. Nah, menyebabkan semuanya itu adalah membatalkan wudhu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan cara dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu. Kemudian, hadas besar. Hadas besar, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Nah, cara menghilangkannya, kalau hadas besar yaitu dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Lalu bagaimana cara membersihkan najis? Nah, membersihkan najis seperti darah, air seni, dan tinja. Itu harus menggunakan air mutlak. Apa saja air mutlak itu? Misalkan air sumur, air hujan, ya, air laut, ya, itu bisa digunakan untuk membersihkan najis. Nah, caranya adalah itu dengan cara dikucurkan ke benda yang bernajis. Nah, kalau sekarang bisa di bawah pancuran atau kran, ya, sehingga najisnya akan mengalir.
Nah, kemudian membersihkan kotoran seperti tinja atau istinja. Ya, istilahnya adalah dengan cebok. Adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Nah, istinja ini harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, jadi istinja dapat menggunakan air atau tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Itu benda-benda yang dapat digunakan untuk istinja. Bila istinja menggunakan air, maka tangan kanan menyiram, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah berwudu. Di sini ada gambar tentang urutan berwudu. Yang pertama kita dianjurkan membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Lihat situ gambar sampai ada batas pergelangan tangan yang ada garisnya di sini. Kemudian yang kedua dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Berkumur lalu membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Ini yang ketiga. Selanjutnya adalah membasuh muka dengan sempurna. Nah, batasannya adalah batasan muka yaitu ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Sementara untuk batas sebelah kiri kanan yaitu pangkal telinga. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima diwajibkan membasuh dua tangan dari ujung jari tangan hingga siku. Nah, lebihkan sedikit batasnya agar sempurna. Kemudian yang keenam diwajibkan menyapu atau mengusap kepala dari sebagian dari seluruh kepala. Kemudian dianjurkan mengusap dua daun telinga bagian luar dan dalam. Kemudian yang terakhir diwajibkan membasuh kedua kaki dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhannya dari batasnya agar sempurna. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita tidak mendapatkan air ketika ingin berwudu atau ketika kita sedang sakit? Nah, maka yang kita lakukan adalah bertayamum. Nah, caranya adalah lihat di sini ada 3 penyebab kenapa kita harus bertayamum. Yang pertama tidak ada air. Yang kedua sedang sakit atau yang ketiga dalam perjalanan yang sulit untuk mendapatkan air. Ini adalah penyebab-penyebab kita bertayamum. Lalu bagaimana cara kita melakukan tayamum? Ini juga ada 3. Yang pertama adalah niat. Yang kedua mengusap muka dengan debu yang bersih. Caranya adalah dengan meletakkan 2 tapak tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Nah, cara yang ketiga adalah mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Nah, demikian cara bertayamum. Hanya ada 2 anggota tubuh, wajah dan tangan saja yang diusap dengan debu. Nah, demikian ya teman-teman pelajaran materi kita tentang bersih itu sehat. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.